Jadi variabel adalah karakteristik atau identitas yang melekat di dalam sebuah unit sampel. Nah, karena kita psikologi itu bentuknya bisa berbagai macam ya. Misalnya kepribadian, intelijensi, atau latar belakang sosial demografi ya, seperti itu. Apa aja sih sosial demografi itu? Contohnya banyak ya, jenis kelamin, umur, agama, kemudian tingkat pendidikan, seperti itu ya. Kemudian kalau menurut Kerlinger yang namanya variabel adalah konstruk atau sifat yang dipelajari yang memiliki nilai yang bervariasi. Nah, nanti variabel ini nanti di dalam konteks yang lain, misalnya ketika Anda belajar konstruksi alat ukur ya, yaitu namanya nanti konstruk gitu ya. Nanti dipakai, maksudnya istilah ini nanti jika dipakai secara bergantian ya dalam konteks yang lain ya seperti itu. Tapi dia juga bisa merujuk hal yang sama ya seperti itu. Nah, coba kita lihat yang namanya konstruk atau sifat yang bervariasi itu seperti apa. Jadi misalnya jenis kelamin, konstruk jenis kelamin itu variasinya apa? Berarti laki-laki dan perempuan. Kemudian contoh yang lain, konstruk status sosial ekonomi. Berarti sosial ekonomi tinggi, sedang, dan rendah gitu ya, seperti itu. Bisa nggak ini nulis? Oh, bisa ya. Oke. Kemudian sekarang kita lanjutkan berdasarkan jenis variabel berdasarkan skala pengukuran. Nah, saya pikir ini Anda sudah belajar di statistika inferensial ya, sekarang yang sedang Anda ampuh ya. Sedang Anda tempuh begitu, ada 4 ya. Ya, pertama nominal, kemudian ordinal, interval, dan rasio. Nah, nanti ini terkait sama apa Bu? Kita harus tahu masalah jenis variabel ini nanti terkait sama analisis datanya ya, seperti itu. Jadi kalau nominal itu menghasilkan data yang kualitatif, ordinal itu pemeringkatan, jadi peringkat misalnya peringkat 1, 2, dan 3 gitu, atau peringkingan ya, seperti itu. Kalau nominal di coding ya, jadi dilabeli saja begitu. Kemudian kalau interval kuantitatif, jadi misalnya ini yang data yang sifatnya ini loh, kalau Anda pernah mengisi sebuah angket atau skala misalnya sangat setuju, tidak setuju, nah itu adalah interval ya, ada jarak tertentu ya. Kemudian rasio ya, seperti itu. Selanjutnya jenis variabel berdasarkan posisi. Nah, ini yang kita pelajari di sini. Yang pertama independen, dependen, mediator, dan moderator ya, seperti itu. Jadi kalau independen itu dilambangkan sama X gitu ya. Kalau kita bilang variabel X, oh itu berarti variabel independen gitu ya. Variabel Y itu ada dependen, mediator, dan moderator ya, seperti itu. Coba kita lihat satu-satu. Jadi di dalam penelitian kuantitatif psikologi paling tidak ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jadi kita punya satu X dan satu Y, itu adalah penelitian kuantitatif paling mendasar ya, paling sederhana seperti itu. Nah, kalau kita mempunyai banyak variabel, misalnya variabel bebas atau variabel terikatnya, berarti penelitian kita akan semakin kompleks ya, semakin kompleks, semakin rumit ya, seperti itu. Jadi kalau Anda nanti skripsi ya, karena sampai sekarang belum ada ketentuan bahwa variabelnya bebas ya, nggak harus lebih dari 2 begitu, silakan aja, Anda boleh aja 2 gitu ya. Tapi kalau mau Anda lebih biar lebih kompleks sedikit, mungkin variabel variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1 gitu ya, seperti itu. Biasanya yang teman-teman mahasiswa itu kalau mau lebih kompleks sedikit itu variabel bebasnya 2, variabel terikatnya 1. Atau bisa nggak mau dibalik, bebasnya 1, terikatnya 2, bisa saja ya, seperti itu. Ya, tapi nanti itu akan berimplikasi kepada bangunan teori dan otomatis kepada semuanya ya, sampai kepada perumusan masalah, kemudian hipotesis, analisis data, dan pembahasan ya, tentunya seperti itu. Oke, saya teruskan. Nah, ini
jenis independent variable atau variabel bebas itu istilah yang lain namanya IV gitu ya. Nama yang lainnya variabel bebas itu prediktor, stimulus, antecedent, dan atau variabel X yang tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain yang menjadi sebab atau berubahnya satu variabel lain. Ya, jadi dia yang akan mempengaruhi variabel yang lain, ya, atau menjadi apa penyebab gitu ya dari sebuah berubahnya sebuah variabel yang lain. Ya. Kemudian variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi. Dimanipulasi ini berarti nanti ini ya. Misalnya dalam konteks eksperimen ya, karena yang dimanipulasi itu adalah variabel bebasnya, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Ya. Contoh di sini misalnya, jenis kelamin adalah variabel bebas yang dapat dilihat pengaruhnya terhadap pupping behavior. Kalau misalnya ini saya tarik dalam sebuah rumusan masalah, apakah jenis kelamin mempunyai berpengaruh terhadap pupping behavior ya, seperti itu. Jadi ini karena kenapa jenis kelamin ini sebagai variabel independen, karena ini yang akan mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada pupping behavior. Lain, pupping behavior itu dipengaruhi oleh jenis kelamin. Dengan kata lain lagi, bahwa laki-laki dan perempuan itu berbeda dalam pupping behavior ya, seperti itu. Kapan Bu kita bisa menentukan ini sebagai variabel bebas, sebagai variabel X-nya, yang ini sebagai variabel Y-nya. Nah, sekali lagi dasarnya adalah teori begitu ya. Jadi kita tidak bisa main tebak-tebak buah manggis gitu atau berdasarkan asumsi aja. Ya, ini saya maunya ini, tidak bisa seperti itu. Jadi semuanya kita dasarkan pada teori ya, seperti itu. Kemudian variabel yang lain, variabel dependent ya. Jadi adalah kata nama lainnya adalah variabel terikat atau kriterium gitu ya. Adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Jadi dia sebagai variabel ini ya apa namanya yang dipengaruhi sebagai akibat seperti itu. Ya. Nah, contohnya di sini adalah hubungan attentional bias dengan external eating. Jadi yang namanya variabel terikat adalah external eating karena dia dipengaruhi ya atau disebabkan oleh variabel yang lain yaitu attentional bias seperti itu. Gitu ya, mudah ya. Jadi dalam penelitian itu minimal ada satu DV dan satu IV ya, satu IV, satu DV seperti itu. Kemudian variabel yang ketiga namanya moderator ya. Jadi adalah variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempengaruhi ya. Di sini mempengaruhi itu posisinya dia memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung ya. Jadi rumusnya seperti ini ya, variabel bebas, variabel moderator, kemudian di sini variabel tergantung. Kita lihat ini panahnya ya seperti itu. Nah, contohnya adalah stresor dengan pertumbuhan pasca trauma ya. Jadi secara teori stresor itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan pasca trauma. Jadi pertumbuhan pasca trauma gini. Jadi misalnya individu yang mengalami sebuah trauma gitu ya. Nah, pasca atau setelah trauma seperti apa pertumbuhannya ya. Jadi misalnya apakah dia bisa bertumbuh menjadi individu yang semakin positif dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian itu akan sangat ditentukan oleh dukungan sosialnya, ya, seperti itu. Dan nanti posisi dukungan sosial ini bisa memperkuat atau memperlemah ya hubungan antar ini, gitu loh, ya, seperti itu. Contoh yang mudah adalah begini, misalnya hubungan pacaran laki-laki dan perempuan, gitu ya, ya. Nah, nanti hubungan mereka itu semakin lemah atau semakin kuat akan tergantung. Misalnya ada variabel yang lain moderator itu adalah hadirnya orang ketiga misalnya. Nah, apakah hadirnya orang ketiga itu semakin memperkuat atau semakin memperlemah hubungan antara laki-laki dan perempuan tadi? Ya, seperti itu adalah posisi dari variabel moderator ya, seperti itu. Bu, kita boleh nggak usah pakai moderator? Ya boleh saja. Makanya berarti kan hanya ada dua variabel ya, bebas dan tergantung. Ya, nah berarti juga semakin kompleks kalau kita memasukkan variabel
moderator di sini ya. Nah, saya pikir untuk masalah variabel trauma gitu ya, mungkin Anda sudah pernah mendapatkan sedikit di psikologi klinis ya, seperti itu. Jadi misalnya yang terkait sama PTSD gitu ya, orang-orang yang mengalami post traumatic syndrome disorder, jadi mengalami trauma, setelah itu seperti apa gitu ya. Nanti kita observasi bagaimana pertumbuhannya seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ini adalah variabel mediator ya, seperti itu. Jadi ini adalah rumusnya gitu ya, variabel bebas, mediator, dan variabel tergantungnya ya, atau terikatnya. Jadi ini ya, variabel bebas untuk mempengaruhi variabel tergantung ini, dia melalui mediator ya. Jadi seperti itu. Sebenarnya nanti analisisnya jadi nanti ada dua, jadi secara langsung variabel bebas dengan variabel tergantung. Analisis yang lain dia nanti secara tidak langsung, jadi ada variabel di tengah di sini sebagai mediator, ya seperti itu. Nah, contohnya ini ya, ini PPT tadi yang pertumbuhan pasca trauma, stresor ya, bagaimana cara individu mengatasi masalahnya. Itu nanti itu akan berpengaruh kepada pertumbuhan pasca traumanya seperti itu. Ya, atau misalnya contoh yang lain, kejadian-kejadian dalam hidup itu akan berpengaruh, misalnya Y-nya adalah stres gitu ya. Jadi saya pikir kejadian dalam hidup itu kan ini ya, hal yang lumrah ya, dialami oleh siapapun, macam-macam masalahnya, bisa masalah sekolah, masalah akademik, masalah finansial, masalah keluarga gitu ya. Nah, nanti untuk seseorang itu menjadikan seseorang itu stresnya tinggi apa tidak tergantung bagaimana misalnya trait kepribadian atau kepribadian yang dia miliki seperti itu. Ya, jadi kepribadiannya seperti apa? Nah, nanti juga akan mempengaruhi kepada stresor yang akan dia alami seperti itu, stres yang akan dia hadapi seperti itu. Ya, jadi saya pikir ini sudah cukup mendasar gitu ya. Ada 4 jenis variabel yang nanti mungkin Anda bisa gunakan salah satu, minimal 2 ya, variabel bebas dan tergantung seperti itu. Anda bisa juga dengan variabel yang lain ya, bisa menggunakan mediator atau moderator ya, seperti itu. Begitu ya, teman-teman. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebentar. Ya, oke, silakan Titis. Ya. Baik, sebelumnya selamat pagi Bu Nur, Mbak Inaya dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bu Nur, saya mohon izin bertanya terkait variabel ya Bu ya. Pertanyaan ini berangkat dari hasil belajar saya kemarin terkait teori dalam penelitian. Di sana saya menemukan istilah konstruk yang tentu saja itu sangat asing untuk saya. Setelah saya mengetahui kata-kata konstruk tersebut, saya berusaha googling ya Bu ya, mencari tahu apa arti konstruk itu. Dan dalam pencarian saya terkait definisi konstruk, saya menemukan 2 variabel. Penjelasan 2 variabel yang secara sangat sulit saya pahami. 2 variabel itu adalah variabel konstruk laten sama variabel manifest. Itu apa sih Bu? Dan kok itu Bu, maksud saya definisi dari variabel konstruk laten dan variabel manifest itu ya. Kalau laten itu berarti yang tidak itu biasanya banyak dikaji di psikometri ya. Jadi bagaimana cara kita psikometri itu, jadi gini, setelah Anda belajar ini, nanti di pertemuan di semester 5 ya, kalau nggak salah 5 atau 6 ya, saya lupa. Oh 6. Anda itu, saya lompat dulu ke 6 ya, nanti mundur lagi ke semester 5. Semester 6 Anda akan belajar tentang bagaimana
mata kuliah namanya konstruksi alat ukur. Kebetulan saya juga ngajar, jadi saya tahu gitu ya. Jadi bagaimana cara kita, individu mengkonstruk membangun sebuah alat ukur yang itu akan kita gunakan dalam sebuah penelitian. Nah, nanti di semester 5 itu Anda akan belajar namanya psikometri, jadi pengukuran dalam psikologi. Jadi di antaranya di sana psikometri itu mengukur tentang apa ya? Di antaranya itu menguji kualitas alat ukur yang sudah kita buat di semester 6 gitu loh. Jadi ketika kita membuat alat ukur ya semester 6 itu nanti konstruksi alat ukur. Nah, apakah alat ukur kita itu layak dipakai dalam sebuah penelitian ya? Itu nanti tergantung kepada properti psikometrinya. Apakah dia misalnya ada sebuah besaran-besaran atau katakanlah parameter sendiri yang namanya alat ukur yang bagus ini loh seperti ini parameternya. Apakah itu memenuhi apa enggak? Nah, itu akan dikaji dalam psikometri. Nah, nanti di psikometri itu ada namanya memang variabel manifest dan laten. Saya nggak berani menjawab secara ini ya karena saya lupa ingat seperti itu ya, titis ya seperti itu. Jadi kalau manifest itu laten itu biasanya kalau enggak di Inaya, kamu semester berapa Inaya? Inaya apa ini saya? Inaya Ibu. Saya Inaya kamu sudah berapa? Semester 5. Semester 5. Kamu sudah belajar psikometri ya? Iya, sekarang sedang mempelajari psikometri Ibu. Oh ya, suaramu nggak begitu jelas. Jadi kan ketika itu nanti dalam analisis ini kalau nggak salah, analisis CFI. Kamu sudah belum sampai sana ya mestinya ya? Belum Ibu, masih awal-awal. Ya, oke. Nah, jadi gitu ya, titis ya. Saya tidak berani tidak bisa menjelaskan secara lengkap ya, karena itu dibahas ini di psikometri. Tapi nanti coba akan saya cari tahu ya seperti apa gitu yang namanya variabel laten dan manifest seperti itu. Yang laten itu berarti kan dia tidak nampak ya, tidak kelihatan. Tapi kalau manifest itu yang sudah termanifestasi sudah muncul ya seperti itu. Ya. Tapi saya tidak berani menjawab itu aja sih seingat saya ya seperti itu. Nah, tapi nanti dalam tadi sudah saya jelaskan bahwa ketika kita berbicara tentang variabel, nanti dalam konteks yang lain, nanti di dalam mata kuliah konstruksi alat ukur, tapi kita tidak menggunakan istilah variabel, hanya konstruk saja. Jadi dia hanya bangunan teorinya aja. Tetapi kalau di penelitian kita bilang variabel karena nanti banyak yang kita akan kita lihat dari variabel itu. Misalnya kita akan melihat hubungannya secara teori, kemudian dengan hasil penelitiannya. Nah, nanti dia lebih kompleks menurut saya ya kalau tentang variabel. Tetapi kalau konstruk, ya konstruknya saja. Jadi misalnya variabel A, konstruknya seperti apa, bangunan teorinya kayak apa, seperti itu, titis. Baik Bu Nur, terima kasih. Saya terkait dua istilah yang asing bagi saya. Oh ya, oke. Ya, jadi bertanya lagi. Silakan. Dua variabel yang saya tanyakan tadi itu termasuk kategori lain dari jenis-jenis variabel yang sudah Bu Nur jelaskan pada beberapa waktu yang lalu, atau itu termasuk salah satu dari 4 kategori yang ada, Bu? Itu jenis yang lain ya. Mungkin itu bisa dilihat dari dari konteks yang lain. Tadi kan dari berdasarkan posisi sama ada posisi sama skala pengukuran ya kan. Saya pikir itu mesti dalam konteks yang lain, jenis variabel dalam konteks yang lain. Ya, seperti itu. Gitu ya, titis. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang mungkin yang mau bertanya? Jadi nanti harapan saya kalian jangan bingung ketika waktu skripsi itu seringkali memang banyak teman-teman yang bingung ini variabelnya apa loh, kok bingung gitu ya. Variabelnya apa? Variabelmu ada berapa ini? Ya, juga bingung gitu ya. Jadi ya, kalian harus tahu dulu mana yang namanya variabel, mana yang bukan variabel. Nah, kadang-kadang Anda jangan terkecoh gitu ya. Jadi kan kalau Anda membaca paper-paper yang internasional gitu ya dalam jurnal internasional, memang mereka tidak menuliskan secara eksplisit tentang variabelnya. Tapi kan kalau
jurnal di Indonesia, paper di Indonesia itu sangat ini ya kayaknya gitu aja, ada hubungan antara ini sama ini. Itu disebutkan secara eksplisit gitu ya. Tapi kalau Anda nanti baca paper-paper yang dalam jurnal internasional itu kadang-kadang tidak disebutkan secara eksplisit gitu ya. Kadang-kadang mereka juga menggunakan apa ya, kalimat-kalimat yang eye catching supaya orang itu tertarik untuk membaca seperti itu. Itu aja sih. Biar nanti tidak bingung gitu ya. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Mungkin gini, bisa nggak Bu, variabel, katakanlah saya sedang meneliti sekarang. Nah, bisa nggak, sekarang saya punya satu variabel X, satu variabel Y. Nah, dalam penelitian yang lain, nanti variabel X saya bisa menjadi Y. Ya, bisa saja, tergantung kepada teori. Gitu. Jadi, itu tidak selalu, kalau misalnya Anda penelitian X sama Y itu terus, nggak begitu, tergantung. Kan kita itu kan yang namanya ilmu pengetahuan itu kan luas ya, jadi banyak sekali dimensi-dimensi yang bisa diukur, tidak hanya misalnya X sama Y ini terus hubungannya, tapi bisa jadi nanti X sama Y ini dalam konteks yang lain dia berubah gitu, Y sama Y menjadi X dan sebagainya ya, seperti itu. Nah makanya pemahaman tentang teori itu sangat-sangat penting gitu ya, jadi memang ketika penelitian membaca sekian paper itu adalah mutlak ya. Jadi rajin membaca itu sebuah keharusan, jadi nggak boleh dihindari seperti itu. Nanti akan kelihatan kok ketika ujian apakah memang si anak ini memang membaca di banyak terpapar dengan paper gitu ya, bukan terpapar dengan hal yang lain ya, terpapar dengan paper atau memang dia hanya cukup satu penelitian aja yang dia jadikan rujukan, itu aja yang dia baca. Jadi itu nanti akan terlihat ya bagaimana cara dia menulis dan menjelaskan gitu ya, seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Ya. Saya pikir kalau ketika kita awalannya saja, misalnya bagaimana cara kita mencari, mengidentifikasi masalah dan sebagainya, itu mungkin kurang lebih sama ya dengan ketika Anda belajar nanti di metodologi kualitatif maupun eksperimen ya. Tapi nanti yang berbeda ketika masalah dan analisis data dan penjelasannya nanti ya. Tapi beberapa hal itu nanti konsepnya itu sama ya. Namanya penelitian itu misalnya harus seperti apa gitu ya. Jadi misalnya bahwa sebuah penelitian dianggap bisa dipercaya atau valid ketika dia memenuhi beberapa unsur ya, misalnya kayak tadi, memang alat ukurnya sudah betul memenuhi properti psikometrinya, kemudian apalagi tentang cara pengambilan sampelnya sudah betul, nah berarti nanti itu bisa menggambarkan atau merepresentasikan sebuah populasi. Nah, itu juga penting gitu ya. Saya teringat sekali dulu ketika saya tahun berapa ya mungkin. Ketika waktu itu isu tentang seks bebas itu masih belum seperti sekarang ya. Anda kan ini ya, sama saya kan jauh banget ya. Jadi ketika saya itu tahun berapa? Sekitar tahun 2000-an. Jadi dulu itu ada sebuah hasil penelitian kemudian dipublikasi gitu ya, bahwa sekian persen pelajar di Jogja itu melakukan hubungan seksual pranikah gitu ya. Nah, begitu hasilnya itu dirilis gitu ya, banyak sekali orang yang atau pihak-pihak tertentu itu yang sangat marah gitu ya. Apakah memang benar gitu, ini kan Jogja, kota berbudaya, kita kota pelajar dan sebagainya gitu. Mereka nggak terima gitu ya. Kemudian langsung tuh dicari betul penelitiannya, ini siapa yang melakukan penelitian, kemudian subjeknya itu siapa, apakah memang sudah merepresentasikan pelajar Jogja gitu ya. Kemudian alat ukurnya benar nggak sih, ini alat ukurnya valid apa enggak, gimana cara dia, ternyata dia membuat sendiri, gimana cara membuatnya, teorinya seperti apa. Nah, hal seperti itu. Jadi memang yang namanya penelitian apapun metodenya, nanti beberapa hal prinsipnya itu sama ya, seperti itu. Jadi memang kita tidak boleh asal-asalan gitu ya, apalagi itu tadi menyangkut banyak pihak yang itu misalnya kita terkait sama kayak membuat keputusan kayak tadi ya, katakanlah misalnya penelitian tentang
60% pelajar di kayak tadi di Jogja itu melakukan seksual pranikah misalnya. Itu kan nanti terkait banyak hal, misalnya pembuatan keputusan dari misalnya siapa ya? Stakeholder ya, misalnya pemerintah atau sekolah, itu kan penting ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati di dalam penelitian, apalagi sampai membuat sebuah rekomendasi, karena penelitian nanti di akhir kan kita membuat rekomendasi ya, atau apa namanya, saran. Nah, sarannya ini loh, hasil penelitian saya seperti ini loh sarannya, kan seperti itu. Makanya itu harus dilakukan secara benar dan tepat secara metodologi ya, seperti itu. Walaupun nanti misalnya Bu katanya skripsi itu belajar penelitian, iya, tapi kan tetap kaidah-kaidah metodologis itu kan harus dipenuhi, gitu ya. Walaupun konteksnya Anda adalah belajar meneliti seperti itu. Artinya belajar meneliti itu tidak ada apa namanya tidak ada. Saya pikir tidak ada patokan bahwa yang namanya skripsi itu misalnya harus seperti ini gitu loh, misalnya harus 5 variabel atau 4 variabel, enggak seperti itu. Itu makanya kita sebut kalian karena masih belajar penelitian gitu. Itu maksudnya ya. Soalnya kan ini harus pintar-pintar jawab gitu ya. Mahasiswa sekarang itu kan juga kritis-kritis gitu ya. Katanya Bu belajar meneliti harusnya kan kayak gini aja kan boleh ya. Kan berarti kalau belajar terus jadi ngawur ya, seperti itu. Itu ya maksudnya ya. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Diaul. Permisi Bu, saya izin bertanya. Tapi Oke. ini pertanyaannya mengenai modul 2, apakah boleh ya Bu? Oh iya, silakan. Ini saya masih bingung tentang yang theoretical framework. Itu penulisannya seperti apa ya Bu? Cuma saya kepingin tahu contohnya itu seperti apa. Saya masih bingung bagaimana membuatnya. Jadi itu bangunan teori terkait sama variabel-variabel yang kamu teliti di dalam penelitian tersebut. Jadi kamu sudah jelaskan seperti apa, misalnya hubungan, misalnya kamu proposalnya mengenai hubungan antara X sama Y. Nah, seperti apa sih dinamikanya? Kok bisa sih X itu berkaitan sama Y seperti itu? Tapi itu secara secara general, secara singkat aja. Nanti itu kamu jelaskan secara detail di di UAS-nya ya, ketika sudah dalam pengembangan proposalnya seperti itu. Pengembangan modul ya. Seperti itu dia. Jadi misalnya begini, kayak tadi contohnya hubungan antara jenis kelamin dengan pubbing behavior ya. Kenapa jenis kelamin itu kok bisa berhubungan dengan pubbing behavior? Nah, itu kamu jelaskan. Itu adalah theoretical framework-nya seperti itu. Gitu ya Mbak Inaya, kalau misalnya saya soalnya lupa ingat ya, yang membuat modul tapi lali. Saya seperti itu ya dia nih ya, modul 2-nya ya, Inaya ya. Oke, ya. Iya Ibu, lebih seperti itu kemarin. Oke, begitu dia apa masih kurang jelas? Berarti itu penulisannya apakah seperti yang tadi dicontohkan kayak variabel itu yang kayak ada hubungan antara X sama Y gitu ya Bu? Terus dijelaskan sama sedikit penjelasan gitu ya Bu? Iya, berarti maksudnya pakai skema maksudnya? Iya, skema. Jadi menurut saya skema itu tidak tidak mutlak ya, boleh dipakai atau enggak. Nah, tergantung nanti panduannya seperti apa di modul 2 itu ya. Nah, nanti kalau deskripsi itu karena kadang-kadang gini, teman-teman itu kalau membuat skema itu kadang-kadang bingung ya, karena kan sebenarnya arti panah itu kan ada maknanya. Kenapa anak panahnya harus 2, kenapa harus 1? Kalau 1 itu kan berarti memang X sama ini ya, biasanya dipakai dalam eksperimen. Memang X ini akan sebab akibat ya, kalau eksperimen itu memang X ini menyebabkan Y, itu makanya anak panahnya 1. Tapi kalau hubungan itu berarti 2, karena nanti dalam konteks yang lain dia bisa berubah posisi ya, seperti itu. Makanya itu menurut saya opsional aja masalah bagan itu ya. Tapi yang jelas yang harus betul adalah ini tadi isinya, penjelasannya seperti apa. Seperti itu. Gitu ya, Diaul ya.
Saya takutnya nanti kalian fokus di skema, tapi nanti bingung penjelasannya gitu loh. Ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya. Gitu. Jadi kalian paham ya yang namanya dinamika psikologis gitu ya. Kenapa kok misalnya orang yang punya openness to experience itu berkaitan dengan external eating gitu ya. Nah, kita jelaskan nih orang yang openness to experience, mereka itu kan misalnya orangnya yang ini contoh ya, orangnya easy going, mudah berteman, kemudian gampang sekali tertarik dengan hal-hal yang baru. Lah itu kan kalau orang dengan karakter ketika dia tertarik dengan hal-hal yang baru yang sifatnya itu yang kelihatan dari indranya gitu, itu kan nanti akan mempengaruhi dia, caranya dia makan. Nah, external eating itu kan orang yang makan dikarenakan karena stimulus dari luar. Nah, itu kan berarti sudah nyambung penjelasannya. Jadi tidak hanya mandek gini. Ya, pokoknya openness to experience itu berkaitan dengan external eating. Tapi piye penjelasannya itu gimana? Nah, di sana kan kita harus menjelaskan. Kan gitu. Itu ya yang maksudnya itu tadi. Theoretical framework-nya itu seperti itu. Itu ya. Baik Bu, terima kasih jawabannya. Ya, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Ibu, saya izin bertanya. Oke, Rafika ya. Menyambung sama dia tadi terkait modul 2, itu kan terdapat definisi operasional. Nah, kebetulan di mata kuliah asesmen itu kita juga pernah ada dijelaskan tentang definisi operasional. Nah, di dalamnya itu terdapat penjelasannya tuh kayak tabel gitu, seperti tabel yang berisi di variabel, dimensi, kemudian indikator. Nah, apakah definisi operasional di dalam metode penelitian kuantitatif itu sama seperti asesmen ataukah berbeda, Bu? Ya, nah karena saya tidak pernah mengajar itu ya mata kuliah asesmen ya, saya nggak berani menjawab sama apa enggak. Tapi yang jelas modul 2 ini kan ini barusan saya lihat dia memang terakhir tentang definisi operasional. Nanti ini akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya ya. Jadi memang nggak berhenti di pertemuan ini saja gitu loh ya. Jadi modul 2 itu kan dikumpulkan setelah kalian mendapatkan materi semuanya begitu. Itu ya, siapa tadi yang bertanya, Rafika ya. Iya Bu. Jadi jangan, saya nggak bisa memberikan garansi apakah dia sama dengan itu tadi mata kuliah yang kamu sebutkan, karena saya tidak pernah mengajar mata kuliah itu gitu ya. Dan jadi gini ya, jangan dianggap kalau dosen itu semua tahu mata kuliahnya ya. Kita kan sudah orang itu punya kamu nggak salah sih bertanya, enggak, cuma saya mau menjelaskan aja. Orang itu kan punya ini ya, sesuai dengan kompetensinya ya. Jadi karena saya orang psikologi sosial, kemudian saya juga banyak berkutat dengan, ya nggak banyak juga sih, dengan konstruksi alat ukur, berapa kali menjadi tim menulis ini ya, soal CPNS itu ya, seperti itu. Jadi saya kurang lebih banyak tahu, tetapi karena mata kuliah observasi tadi itu mata kuliah yang disebutkan Rafika itu, saya nggak pernah mengampu, dan itu biasanya diampu oleh dosen-dosen yang mempunyai gelar psikolog ya, seperti itu. Karena saya bukan psikolog, jadi saya tidak pernah mengaku itu, dan saya tidak tahu ya isinya itu apa. Walaupun saya juga ketua unit kurikulum ya, jadi karena saya ketika sudah masuk ke konten materi dari mata kuliah, saya tidak tahu banyak, tapi saya hanya tahu struktur kurikulum aja ya, seperti itu. Itu ya Rafika ya, nanti ada di pertemuan setelah UTS deh, kayaknya kita akan menjelaskan kita akan belajar tentang definisi operasional ya, seperti itu. Itu ya Rafika ya. Iya Bu, baik, terima kasih banyak Bu. Jadi untuk definisi operasional maupun yang lainnya itu bakal dijelaskan kembali untuk pertemuan selanjutnya. Iya dong. Masa nggak kita jelasin tiba-tiba kalian suruh ini ya, kan nggak fair juga gitu ya.
Iya, Bu, baik Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ini sebenarnya kan menunjukkan bahwa kamu itu kelihatan excited gitu ya dengan pembelajaran gitu. Oh ini berarti, oh apakah ini sama? Berarti kan kamu sudah ini ya tidak lupa dengan mata kuliah yang lain dan kamu kelihatan semangat gitu ya. Oke, terima kasih ya atas ininya semangatnya seperti itu, Rafika. Oke, ada lagi mungkin yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya ini ya absen dulu ya, sebentar.